Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Di sini aku mau menyampaikan penggunaan kalimat tauhid ya guys ya. Aku baca dari buku Azimat Dahsyat Kalimat Tauhid karangan Nafa'ana Binuri Ilmi ya guys ya. Diambil dari buku Nafa'ana Binuri Ilmi. Nah, di sini diterangin penggunaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid merupakan kalimat yang suci dan agung dalam Islam. Kalimat tersebut tidak boleh diucapkan sembarangan, apalagi diikuti dengan perbuatan yang bertujuan merendahkan atau menghina objek yang dituju oleh kalimat tersebut. Karena itu di dalam Islam kalimat tauhid dibaca untuk beberapa keadaan, dan dengan kalimat tersebut menjadikan orang membacanya dikenai ketentuan hukum di dalamnya. Jadi satu, dibaca pada saat masuk Islam. Kalimat tauhid itu ya penggunaannya itu yaitu satu, dibaca pada saat masuk Islam. Kedua, dibaca ketika melaksanakan sholat. Ketiga, dibaca setelah mengerjakan wudhu. Dan keempat, dibaca ketika khotib menyampaikan khutbah Jumat. Dibaca pada waktu azan dan iqomah. Dibaca pada saat mentalkin ya guys ya. Nah, itulah yang akan dibaca di dalam buku ini ya, keterangan-keterangan dari beliau ya, pengarang buku ini yaitu Nafa'ana Binuri Ilmi ya. Di sini jadi penggunaan kalimat tauhid dibaca pada saat masuk Islam. Orang yang masuk Islam setelah sebelumnya kafir atau masuk Islam setelah sebelumnya murtad, maka wajib bagi mereka untuk membaca kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menurut sebagian ulama, membaca kalimat tauhid berupa dua kalimat syahadat bagi orang yang baru mau masuk Islam boleh dibaca menggunakan lafaz Arabnya dan boleh juga dibaca makna terjemahannya. Artinya kalau ada orang yang mau masuk Islam lantas dia membaca terjemahan dari kalimat tauhid wa syahadat tersebut, maka dia sudah syah sebagai orang Islam dan menerima segala ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya, seperti wajib melakukan sholat dan sebagainya. Ya guys ya, itulah penggunaan kalimat tauhid, yaitu dibaca pada saat masuk Islam. Kedua, dibaca ketika melaksanakan salat. Salah satu rukun salat adalah membaca kalimat tauhid berupa dua kalimat syahadat. Kalimat ini dibaca antara lain pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Karena merupakan rukun salat, maka tidak sah orang yang melaksanakan salat apabila secara sengaja tidak membaca kalimat tauhid tersebut. Yaitu yang kedua ya, dibaca ketika melaksanakan salat ya guys ya. Nah, ketiga ini dibaca setelah mengerjakan wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar ketika selesai berwudhu kita disunahkan membaca doa sehabis wudhu. Bacaan doa setelah wudhu diawali dengan membaca kalimat tauhid syahadatain. Di dalam doa itu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya yang tidak ada nabi lain sesudah beliau. Kemudian setelah mengucap kalimat tauhid tersebut kita berdoa mohon ampunan dan kesucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat yang lain ada beberapa ketentuan terkait amalan setelah wudhu, sebagaimana hadis berikut ya. Ini ada bahasa Arabnya, aku tidak membaca bahasa Arabnya karena kurang fasih dan takut salah ya. Nah, di sini aku hanya membaca artinya dari bahasa Arab tadi ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah ditugaskan mengembala unta dan tiba giliran saya, maka di suatu senja unta-unta tersebut saya giring menuju kandang. Tiba-tiba saya mendapat
kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan sekumpulan orang sambil berdiri. Di antara sabda beliau yang dapat saya ingat adalah bila seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian melakukan sholat 2 rakaat dengan hati dan wajah yang khusyuk, maka ia akan masuk surga. Uqbah berkata, aku berkata, alangkah bagusnya ini. Tiba-tiba ada seorang di dekat saya berkata, yang sebelumnya lebih bagus. Setelah saya melihatnya, ternyata orang yang berkata tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya memperhatikanmu saat kamu baru tiba, lalu berkata, barang siapa di antara kalian berwudu lalu menyempurnakannya, kemudian setelah saya melihatnya, ternyata orang yang berkata tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya memperhatikanmu saat kamu baru tiba, lalu berkata, barang siapa yang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakannya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pasti akan dibukakan baginya di 8 pintu surga yang dapat dimasuki dari mana saja ia kehendaki. HR Muslim ya. Nah, 4 di sini dibaca ketika khatib menyampaikan khutbah. Jadi kalimat tauhid, penggunaan kalimat tauhid yaitu dibaca ketika khatib menyampaikan khutbah, yaitu pada saat menyampaikan khutbah dalam salat Jumat, seorang khatib wajib membaca kalimat tauhid yang terdapat pada 2 kalimat syahadat. Bahkan bacaan tersebut merupakan rukun khutbah, sehingga khutbah Jumat dihukumi tidak sah kalau rukun tersebut tidak dibaca. Jadi 5 di sini dibaca pada waktu azan dan iqomah. Jadi kalimat tauhid itu dibaca ketika pada waktu azan dan iqomah. Ketika azan dan iqomah, kalimat tauhid juga wajib dibaca di dalamnya. Bahkan pada saat azan, kalimat tauhid syahadat dibaca 4 kali, yaitu 2 kali pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah dan 2 kali pada bacaan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keenam di sini dibaca pada saat mentalkin. Pada saat seorang akan menghadap Tuhannya pada detik-detik akhir hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kepadanya dibacakan talqin, yaitu membacakan kalimat tauhid yang dimaksudkan untuk membimbing orang tersebut agar diharapkan dapat meninggal dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentalkin orang yang akan meninggal penting dilakukan karena konon pada orang yang sedang menghadapi syakaratul maut, ia merasakan beban penderitaan yang begitu berat yang dapat menyebabkan lupa dari Tuhannya. Karena mereka perlu dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah penjelasan tentang beberapa keadaan di mana kalimat tauhid dibaca. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kalimat tauhid memiliki peranan yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Ia dibaca saat menyambut kelahiran manusia sampai manusia akan meninggalkan dunia ini menghadap Tuhannya. Bahkan kalimat tauhid menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bacaan yang menjadi kunci pembuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, itulah yang aku sampaikan tentang di sini penggunaan kalimat tauhid yang ditulis oleh Nafa'ana Binuri Ilmi ya. Jadi pengarang Ajimat Dasyat Kalimat Tauhid ya guys ya.
Nah, itulah yang aku sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada penyampaiannya ada kekurangan, karena aku hanya belajar ya, bukan ustazah, bukan yang ahli dalam agama, tapi aku cuma ingin berbagi sedikit ilmu yang kubaca dari buku-buku yang dibeli ya. Ya demikian ya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.